Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah debat Capres Perdana yang tentu saja yang menjadi bintang di debat Capres Perdana itu adalah Anies Baswedan dan Prabowo itu babak belur ya, dihajar Anies, dihajar Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar Pranowo ini sepertinya sebagai penengah atau motivator saja bagi Ganjar di debat Capres tersebut, sehingga tidak ada nilai plus bagi Ganjar di debat tersebut. Di media-media sosial yang diperbincangkan adalah Prabowo dan Anies. Bagaimana Anies mengetek daripada Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto keteteran sehingga emosinya naik. Nah, sehingga di media sosial itu Prabowo dikenal dengan emosian. Bahkan ada di Twitter katanya ada hashtag yang cukup populer namanya gemoy emosian. Karena Pak Prabowo ketika di-attack oleh Pak Anies, nadanya mulai meninggi dan mulai sifat aslinya keluar di eh, di debat capres tersebut, dan Pak Prabowo itu tidak menyerang balik Anies, padahal memiliki kesempatan untuk hal yang sama karena ini namanya juga debat. Debat itu boleh menyindir, boleh menyerang, tapi asal tidak menyerang secara pribadi saja gitu ya. Jadi kalau menyerang gagasan-gagasannya, opini-opininya, maka boleh-boleh saja. Anies diserang oleh apa Ganjar Pranowo, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari Ganjar Pranowo itu biasa-biasa saja. Sementara Anies ketika bertanya ke Prabowo sangat menusuk ya ke jantung pertahanan daripada Prabowo Subianto, sehingga Pak Prabowo gelagapan ketika ditanya MK, ditanya tentang indeks demokrasi yang terus menurun, bahkan dengan jumawanya mengatakan bahwa Anies itu jadi gubernur itu karena dia itulah. Nah, terlepas dari debat capres pertama yang didominasi oleh dua orang ini, yaitu Anies dan Prabowo, kita juga akan menghadapi debat cawapres. Tentu saja ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Ya. Karena apa? Karena kemarin Ganjar Gibran secara emosional sepertinya menjadi pemandu sorak di acaranya Prabowo kemarin, sehingga mereka ingin mengetahui sampai sejauh mana kemampuan daripada Gibran dalam berdebat. Nanti lawan beratnya yaitu Muhaimin dan Mahfud MD. Sepertinya Gibran bakal keteter bila berhadapan dengan Mahfud MD, karena Mahfud ini tokoh yang sudah senior, aral melintang di dunia politik, di eksekutif, dan juga di yudikatif, sehingga sangat berpengalaman untuk berdebat dengan lawan debatnya. Tentu saja pertarungan ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya. Kemarin setelah debat perdana itu pemilih mulai semacam ada semacam wawasan lah siapa yang mesti dipilih. Jadi nanti di debat kedua kita juga akan mengetahui siapa-siapa yang harus didukung di Pilpres 2024 oleh masyarakat yang belum memiliki eh, pasangannya untuk dipilih. Dan menurut survei Kompas terakhir masih ada sekitar 30%, 28-30% yang belum menentukan pilihannya atau masih bimbang. Jadi masih sangat signifikan para masyarakat itu, pemilih itu untuk memilih. Dan debat capres kali ini juga akan sangat mempengaruhi. Memang di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, debat itu tidak terlalu signifikan untuk merubah perilaku pemilih, karena setiap orang-orang di Amerika
sudah memiliki pilihan karena sudah jelas platform dari Partai Demokrat ataupun Partai Republiknya tersebut. Sehingga sangat sedikit sekali pengaruh dari debat. Sementara di Indonesia kali ini kelihatannya sangat berpengaruh karena adanya media sosial yang setelah acara debat tersebut langsung dikomentari oleh para netizen di berbagai platform media, sehingga percakapan-percakapan tentang debat itu sangat luar biasa di media sosial, sehingga akan mempengaruhi 28 pemilih yang belum menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Semoga Pilpres debat Cawapres yang akan datang itu lebih agresif lagi dari debat Capres yang pertama, sehingga kita bisa lebih greget lagi dan menghimbau juga kepada KPU agar panelis diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kritisismenya terhadap Capres ataupun Cawapres. Tidak seperti kemarin profesor, doktor itu bertugas seperti service, cleaning service saja yang disuruh-suruh ngambil fishbowl di acara tersebut, sehingga gelar yang mentereng profesor, doktor, dekan, pak rektor segala macam itu tidak ada artinya di debat tersebut, karena mereka hanya sebagai office boy aja ya yang disuruh-suruh untuk ngambil pertanyaan-pertanyaan dan hanya membuat pertanyaan saja, satu pertanyaan, tetapi tidak menganalisis jawaban-jawaban dari setiap kandidatnya. Karena itu ke depan mudah-mudahan format daripada debat Capres oleh KPU ini ada perubahan sehingga lebih hidup, lebih greget, sehingga kita bisa menilai pasangan mana yang layak dipilih dan layak untuk memimpin Indonesia di 2024. Saya Handi S. Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.